Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah 48 yaitu firman Allah, qad alima kullu unasim masyrabahum. Setiap orang mengetahui di mana sumber air mereka, ya. Ini ayat termaktub dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 60, ya. Surat Al-Baqarah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar. Ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukulkanlah tongkatmu kepada batu tersebut. Fan fajarat minhu thnata asyrata aina. Maka memancarlah dari batu tersebut 12 sumber air, ya. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Ini yang jadi perhatian kita dalam ayat ini, ya. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Makanlah dan minumlah dari rezeki Allah dan janganlah kalian berkeliaran di atas muka bumi dengan berbuat keonaran, kerusakan. Jadi ini cerita tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam ketika dia berjalan dengan kaumnya di tengah padang, kemudian mereka kehausan, maka mereka pun minta kepada Nabi Musa untuk meminta air. Istisqa, mereka minta agar Nabi Musa minta air. Akhirnya Nabi Musa istisqa, minta air kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang menakjubkan, Allah menyuruh Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu. Ketika dipukul ke batu, batu tersebut keluar 12 keran. 12 keran. Kenapa 12 keran? Karena fan fajarat minhu thnata asyrata aina, maka keluarlah 12 mata air dari batu tersebut. Kenapa 12 keran atau 12 mata air dari batu? Karena jumlah Bani Israel ada 12 suku. Agar mereka tidak rebut-rebutan, mereka tidak saling berebutan tentang air tersebut, maka masing-masing suku mengambil dari sumber air dari batu tersebut. Disebutkan setelah itu kalau mereka kemana-mana mereka bawa pikul batu tadi, karena batu tadi bisa keluar air dan ini mukjizat, ya. Tidak ada salurannya, tidak ada sumber air, tiba-tiba batu yang tidak ada air di situ tahu-tahu dipukulkan dengan tongkat Nabi Musa, keluarlah 12 mata air. Ini maksud dari ayat ini, bercerita secara khusus sehingga 12 suku tersebut tidak berkelahi, tidak berebutan, tidak bertengkar karena masing-masing fokus dengan sumber mata airnya. Masing-masing fokus dengan kerannya, masing-masing fokus dengan kerannya. Nah, apa maksud dari kaidah yang dibawa oleh penulis Syekh Muqbil rahimahullahu Umar Muqbil hafizahullahu taala? Beliau ingin menyampaikan bahwasanya masing-masing harus sibuk dengan yang dimudahkan baginya, ya. Qad alima kullu unasi masyrabahum. Masing-masing suku sibuk dengan sumber keran airnya, mata airnya. Dan ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kullu ya'malu ala syakilatih. Masing-masing bekerja sesuai dengan gampangannya sesuai dengan profesinya. Masing-masing bekerja sesuai dengan yang dimudahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramalah, masing-masing setiap orang akan dimudahkan kepada takdirnya, ya. Ini yang dibutuhkan oleh kaum muslimin di zaman sekarang ini untuk mengenali apa keistimewaan yang dia miliki untuk dia tekuni, ya. Jangan sampai seorang ingin menekuni banyak hal sehingga dia tidak bisa menghasilkan produktivitas yang baik, ya. Karena kita tahu tidak semua orang bisa menguasai banyak hal. Ya, tidak semua orang bisa menguasai banyak hal. Ketika seorang dibukakan salah satu pintu yang dia bisa profesional dalam menjalankan hal tersebut, maka hendaknya dia konsentrasi dalam hal tersebut. Oleh karena ada suatu riwayat yang menarik yang dibawakan oleh Imam Malik, dibawakan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid tentang nasihat Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi ada seorang namanya Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari Al-Abid atau Al-Amri Al-Abid. Ada seorang, dia ahli ibadah. Dia mungkin melihat Imam Malik kurang ibadahnya karena Imam Malik sibuk fokus belajar, menyampaikan ilmu. Maka dia nasihati Imam Malik, ya. Dia nasihati Imam Malik agar Imam Malik
sibuk beramal, jangan cuma belajar saja. Ya. Dia ingin ketemu dengan Imam Malik. Akhirnya Imam Malik membalas suratnya karena dia nasihat Imam Malik untuk semangat beramal soleh. Karena Imam Malik memang mungkin agak kurang menurut pandangan dia karena sibuk dengan menuntut ilmu, murajaah, menyampaikan majelis hadis ya, sehingga ibadahnya tidak seperti orang ini. Dan orang ini niat baik menasihati Imam Malik agar dia semangat beribadah. Maka apa jawaban Imam Malik? Imam Malik menjawab, tulis surat kepada orang tersebut yaitu Abdullah bin Abdul Aziz Al-Abid. Kata Imam Malik, "Inna Allah azza wa jalla qasamal a'mal kama qasamal arzaq." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi amal soleh seperti Allah membagi-bagi rizki. Farubba rajulin futiha lahu fi salat. Bisa jadi ada seorang dibukakan pintu salat, rajin salat, ya. Walam yuftah lahu fi shaum, tetapi kalau masalah puasa dia kurang. Dia hanya puasa Ramadan, ya. Tapi kalau salat jangan tanya. Salat malam, salat sunnah, semua dikerjakan, ya. Wa akhar futiha lahu fi sadaqah walam yuftah lahu fi siyam. Demikian juga ada sebagian orang kalau disuruh sedekah luar biasa. Dia mudah, dia ringan tangan, ringan hati, dia mudah bersedekah. Tapi kalau suruh puasa berat bagi dia. Suruh puasa berat bagi dia. Dia kurang puasa sunnahnya. Tapi dibukakan pintu sedekah oleh Allah baginya. Wa akhar futiha lahu fil jihad walam yuftah lahu fi salat. Sebagian lagi ada yang dibukakan baginya pintu jihad. Jihad semangat, tapi kalau salat kurang. Salat kurang. Kemudian Imam Malik berkata, "Wa nashrul ilmi wa ta'limuhu min afdhali a'malil birr." Adapun menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu termasuk amalan kebajikan yang terbaik. Wa qad raditu bima fatahallahu li fihi min dzalik. Dan aku ridha Allah bukakan bagiku pintu ilmu. Aku ridha aku menjadi pengajar, aku menyampaikan ilmu. Aku ridha ini pintu yang Allah bukakan bagiku. Wa ma adhunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi. Kemudian dia berkata, dan menurutku kata Imam Malik, ya, apa yang dibukakan bagiku tidak mesti di bawah apa yang dibukakan untukmu. Artinya si Abdullah Al-Abid ini rajin ibadah. Imam Malik, ya alhamdulillah kau dibukakan oleh Allah Subhanahu pintu ibadah, aku dibukakan pintu ilmu, dan apa yang dibukakan bagiku tidak mesti lebih rendah daripada yang dibukakan bagimu. Wa arju an yakuna kilana ala khair, dan aku berharap kita berdua di atas kebaikan. Wa yajibu ala kulli wahidin minna an yarda bima qusima lahu wassalam. Dan wajib bagi kita masing-masing untuk ridha dengan apa yang Allah bukakan bagi kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban yang menakjubkan dari Imam Malik. Jawaban yang penuh tawadhu, tidak ada kesombongan, tidak mengatakan ente cuma ibadah, saya ilmu lebih bagus daripada ente, tidak ada sama sekali. Imam Malik mengatakan masing-masing orang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dibukakan pintu ilmu, kau dibukakan pintu ibadah. Dan apa yang dibukakan bagiku tidak mesti lebih buruk daripada engkau. Masing-masing kita hendaknya mensyukuri ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Masing-masing sibuk dengan apa yang dibawakan baginya. Ini yang menjadi perhatian bagi kita. Qad alima kullu unasi masyrabahum, masing-masing sudah tahu spesialisnya di mana, ya. Maka seorang berusaha mengenal kreativitasnya di mana dalam kaum muslimin karena agar bisa produktivitas. Kan dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutqinahu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka jika salah seorang dari kalian mengerjakan suatu amalan maka dia mengerjakannya dengan profesional, dengan itqan. Ya. Maka seorang kalau dibukakan pintu misalnya sedekah, dia sedekah dengan baik, serius bersedekah. Ada rezeki dia sedekah, dia cari mana yang terbaik buat dia sedekahkan. Ada orang yang dibukakan pintu salat, maka dia tekuni salat tersebut, salat sunnah dia tekuni. Ada orang dibukakan pintu tajwid, Masya Allah dia tekuni. Jadi dia pakar tajwid, tahsin, dia ngajarin orang tahsin. Dia tahu tentang selak beluk, tentang masalah tahsin. Dia tahu tentang qiraat. Ini pintu yang luar biasa. Menjadikan dia cinta kepada Quran, membuat orang-orang cinta kepada Quran. Dia serius, dia ngajar kepada, dan ada orang seperti ini. Jadi sehingga profesional. Ada orang misalnya dibukakan misalnya ilmu juga bermacam-macam, ilmu juga arzak. Ada orang dibukakan pintu ilmu hadis, Masya Allah dia kalau hadis dia teliti, dia menjelaskan tentang rawi-rawinya, tentang sahih dhaifnya, dia teliti. Tapi kalau bidang lain mungkin dia tidak begitu teliti. Ada orang dibukakan pintu muamalat, Masya Allah kalau belajar ngajar muamalat, dia bisa serius, bisa teliti, bisa dia banyak baca, dia mengerti. Dan ini yang bermanfaat bagi umat, profesional, spesialis ini yang bermanfaat bagi umat. Ada yang dibawakan pintu, Masya Allah bidang akidah, dia serius masalah akidah, dia baca dan dia membantah sana sini penyimpangan dalam pemikiran. Maka demikianlah seorang berusaha mengenali kecenderungannya dan mengenali kreativitasnya sehingga dia bisa produktivitas ketika dia beraktivitas. Sehingga
profesional ketika dia beraktivitas. Ya, ini sangat penting. Makanya sahabat juga demikian. Sahabat tidak semua kemudian tergabung padanya pada satu orang kemudian memiliki banyak kelebihan. Kecuali para nabi. Para nabi semuanya oke. Seperti Nabi Muhammad SAW semuanya oke. Semua pintu dibukakan bagi Nabi. Pintu sholat luar biasa. Pintu keberanian luar biasa. Pintu sedekah jangan tanya. Ya. Pintu akhlak mulia jangan tanya. Bagaimana Nabi kepada istrinya, kepada teman-temannya. Ya. Semuanya ya. Pintu keramahan. Semua Nabi SAW dibukakan bagi dia segala teladan. Semua teladan Nabi yang terbaik. Menjadi pemimpin terbaik, menjadi suami terbaik, menjadi ayah terbaik, menjadi teman terbaik. Menjadi kalau bersikap dengan musuh dengan menjadi yang terbaik bagi musuhnya. Semuanya dibukakan bagi Nabi SAW. Demikian juga sebagian seperti sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan ada orang dipanggil dibuka di surga, dipanggil dari pintu salat. Ada orang dibuka surga dibuka dari pintu puasa, babur rayyan. Ada yang mau dibuka dari pintu jihad, dipanggil dari pintu jihad karena dia konsentrasinya ke jihad. Ada yang orang konsentrasinya salat, ada yang orang konsentrasinya adalah puasa. Maka Abu Bakar bertanya, Rasul, adakah orang dipanggil di semua pintu? Artinya dia luar biasa. Dia bisa semuanya. Kata Nabi, ada, dan saya berharap engkau adalah orangnya. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW di pagi hari bertanya kepada Rasulullah pernah bertanya kepada jamaah masjid, Rasulullah SAW bertanya, "Man asbaha minkum sha'iman?" Siapa di antara kalian yang sejak tadi pagi puasa? Kata Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah, saya." Ya. Dia berpuasa. "Man ada minkum al-yawma maridan?" Siapa di antara kalian yang menyungguh orang sakit? Kata Abu Bakar, "Saya Rasulullah." Ya. "Man minkum at'ama miskinan?" Siapa di antara kalian beri makan kepada fakir miskin? Kata Abu Bakar, "Saya Rasulullah." "Man tabi'a minkum al-yawma janazah?" Siapa di antara kalian tadi hari ini mengikuti jenazah? Kata Abu Bakar, "Saya Rasulullah." Subhanallah, Abu Bakar semuanya hebat. Kata Rasulullah SAW setelah itu, "Wa majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Ini perkara tidak terkumpul pada seorang kecuali masuk surga. Jadi di antara orang yang bisa mengumpulkan semua banyak amal soleh di antaranya Abu Bakar. Para ulama mencontohkan juga di galangan para ulama seperti Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak rahimahullahu taala seorang ulama yang mengumpulkan banyak amal soleh. Beliau adalah mujahid. Dan beliau juga adalah orang yang kaya raya, rajin bersedekah. Beliau juga adalah pakar hadis, ya. Jadi ilmu luar biasa, jihad oke, sedekah oke. Ya, dan ini jarang terkumpulkan pada seseorang. Namun jika seorang tahu kemampuannya, maka dia fokus pada satu yang spesialis. Dan zaman sekarang yang lebih bermanfaat adalah spesialis dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Karena kita sudah sulit ada muncul zaman sekarang seperti para ulama seperti Imam Syafi'i menguasai segalanya, seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah menguasai segalanya, atau seperti Ibn Taimiyah menguasai segalanya, ya, atau seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz untuk ulama-ulama zaman sekarang menguasai segalanya. Enggak gampang. Zaman sekarang orang lebih bermanfaat kalau dia spesialis dan ada orang spesial yang Allah pilih, dia bisa menguasai segalanya seperti para ulama kibar. Ya, mereka mengerti tentang segala hal bidang ilmu. Namun ketika kita tahu kemampuan kita terbatas, hendaknya kita fokus pada sebagian yang Allah mudahkan bagi kita. Dari sini saya sampaikan, ya, di antara kesalahan yang terjadi, ya, ketika misalnya ada seorang terlihat dia sangat cerdas dan dia mudah nuntut ilmu, hafal Quran mudah, hafal hadis mudah, cerdas, dia belajar usul fikih. Kemudian ada orang kata, kamu ikut saya lah, kita amal khair, ayo kita pergi ke sana, kita bantu orang miskin ke sana kemari. Sehingga akhirnya dia meninggalkan nuntut ilmu, kemudian dia banyak berkegiatan ke sana kemari. Benar, itu semua baik. Tapi akhirnya yang Allah bukakan bagi dia tertutup bagi dia. Seharusnya kalau orang yang pandai, sudah kamu bagian ini saja, ya, yang lain bagian yang lain. Ya, kita harus tahu masing-masing. Ada orang yang sebaliknya, ada orang yang belajar enggak hafal-hafal. Suruh hafal Quran enggak bisa-bisa, suruh hafal hadis enggak bisa-bisa, dia jadi enggak paham-paham. Jangan dipaksa dia nuntut ilmu terus. Kamu harus jadi ustaz. Gimana jadi ustaz dia tidak paham-paham? Ya udah, sibukkan yang lain, kita pilihkan. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Masing-masing sudah tahu mana yang terbaik bagi dia. Sudah, dia sibukkan dengan amal khairi atau bekerja, berdagang yang bermanfaat bagi Islam. Jangan dipaksakan seorang pada hal yang tidak dia mampu atau tidak ada kecenderungan kepadanya. Ini maksud saya waspada ya. Maksudnya kalau ingin Islam ini jaya, ya masing-masing berusaha mengenali apa bidangnya, ya, dengan menghargai yang lain. Ketika seorang misalnya pakar hadis, jangan dia merendahkan orang yang pakar fikih. Ketika seorang pakar fikih, jangan dia merendahkan pakar hadis. Masing-masing punya keahlian.
Seorang dokter jangan merendahkan misalnya insinyur. Insinyur jangan merendahkan dokter, masing-masing dibukakan oleh Allah, serius dalam hal tersebut, niatkan karena Allah, maka dia akan dapat pahala dibukakan dari pintu tersebut. Jarang orang yang dibukakan segala banyak pintu. Dari sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang jangan hasad kepada yang lainnya. Kalau dia bukan sesuatu, sudah dia nikmati, dia syukuri, dan saudaranya dibukakan pintu yang lain ya. Ada seorang dibukakan pintu sedekah, Masya Allah, sedekah. Yaudah kita bilang alhamdulillah, kita rezeki terbatas misalnya. Ya sudah, kita sibuk dengan, mungkin saya dibukakan pintu salat malam. Mungkin dia kurang salat malam, saya salat malam. Mungkin saya dibukakan pintu berzikir, di mana-mana berzikir, membasahi lisan dengan berzikir. Alhamdulillah. Kita tidak perlu hasad kepada orang lain dan kita ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita berupa amal soleh yang Allah pilihkan bagi kita sehingga kita bisa menjadi spesialis dalam amal soleh tersebut ya. Di antara hal yang perlu kita perhatikan dalam kaidah kehidupan sehingga kita bisa menghasilkan produktivitas yang profesional, itu maksud saya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah mencintai salah seorang dari kalian jika dia mengerjakan suatu amalan, dia mengerjakannya dengan profesional. Ya. Jangan dia ingin banyak hal akhirnya tidak bisa jalankan. Ya, saya kenal ada seorang, sedikit-sedikit, saya punya proyek dakwah ini, bangun anu. Tidak jalan semuanya. Dia tidak mampu, otak dia terbatas, kemampuan dia terbatas, gerak-geriknya terbatas, dia tidak bisa mengkoordinir banyak orang. Ya, mungkin dia pintar cerdas, tapi ketika terlalu banyak hal yang ingin dia kerjakan, dia tidak mampu. Ya. Ingin membantu sana, bantu sini, tidak mampu, kemampuan terbatas. Sama seorang ingin belajar ini, belajar ini, otaknya terbatas. Gimana dia bisa menguasai semuanya? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Ya, seorang tahu diri ya. Mending dia menolak sejak awal daripada kemudian dia terjebak pada hal yang tidak mampu dia kerjakan. Misalnya saya beberapa kali ya, karena ketidakmampuan saya, sering orang datang, Ustaz ini ada tanah Ustaz, aduh saya bilang mohon maaf saya nggak bisa, bukan bidang saya, coba cari yang lain. Ya, kalau saya suruh nangani harus ngurusi tanah itu saya nggak bisa, saya punya kesibukan yang lain yang lebih saya geluti, yang saya rasa Allah bukakan saya dari pintu ini. Yang itu insya Allah masih banyak yang orang-orang hebat yang bisa menjalankannya. Ya. Seperti itu ya. Kadang seorang memberikan bantuan, saya bilang aduh saya tidak bisa terima karena saya tidak bisa menjalankan ini amanah. Saya pertanggungjawabkan pada hari kiamat, saya tidak mampu, saya orangnya lemah. Coba cari yang lain. Artinya saya tahu diri, kemampuan saya terbatas. Ada orang yang maksa, oh ya sini terima sana, dia tidak bisa ngerjakan. Akhirnya setiap nggak ada yang profesional, semua kacau semuanya. Ya, kita ingin meskipun sedikit tapi profesional. Ya, kita ingin sedikit tapi profesional. Karena itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, kata Nabi, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah suka jika salah dari kalian mengerjakan suatu amalan, hendaknya dia mengerjakannya secara profesional.